ini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 4 mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia memiliki definisi sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Ada hal penting peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu memiliki hubungan internasional. Mengapa hubungan internasional sangat penting bagi Indonesia? Karena suatu negara tidak bisa berdiri sendiri, dan suatu negara butuh negara lain untuk saling melengkapi. Terdapat dua faktor kerjasama antar negara. Pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup suatu negara karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu politik luar negeri bebas dan politik luar negeri aktif. Bebas artinya bebas bergaul dengan negara maupun tanpa mengikatkan diri pada suatu blok. Kedua, aktif. Aktif artinya bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Berikut pola hubungan internasional Indonesia. Pola hubungan internasional terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kerjasama bilateral. Kedua, kerjasama regional. Ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan dua negara. Contoh kerjasama Indonesia dengan negara lain. Pertama, kerjasama RI Jepang, di mana mereka melakukan penandatanganan Kementerian Strategis. Kedua, kerjasama RI Afrika Selatan, di mana ditandatangani Kementerian Menyeluruh pada tahun 2010. Kedua, kerjasama regional, merupakan kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara. Contohnya, Southwest Pacific Dialogue merupakan forum yang digagas oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani dan mempererat anggota ASEAN. Ketiga, kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Contoh, Konferensi Asia Afrika merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. Selanjutnya, sarana hubungan internasional. Sarana hubungan internasional terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama, diplomasi. Kedua, negosiasi. Ketiga, lobby. Keempat, propaganda. Kelima, ekonomi. Dan keenam, kekuatan militer. Pertama, diplomasi. Diplomasi merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri dalam suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Kedua, negosiasi merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Ketiga, lobby, kegiatan politik untuk memengaruhi negara tertentu. Keempat, propaganda, merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok. Kelima, ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan pada lembaga internasional. Keenam, kekuatan militer. Berikut pembahasan yang terakhir, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau istilahnya PBB. Kedua, berperan aktif dalam ASEAN. Ketiga, Indonesia berperan dalam pelopor Konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir, sebagai pembakarsa dalam gerakan non-blok.